Selamat datang di channel Pacemaker Indonesia, channel tempat kalian belajar kedokteran dengan fun dan kekinian. Ayo dukung channel kami dengan subscribe dan klik lonceng di sampingnya. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan dapat memberi manfaat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya, yaitu akut coronary syndrome. Nah, selanjutnya untuk tata laksana pilihan apa yang akan kita berikan pada pasien-pasien ACS. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara terapi STEMI dan terapi NSTEMI. Untuk terapi STEMI kita bisa ada pilihan PCI dan pilihan fibrinolitik. Yang pertama yang kita akan bahas adalah terapi untuk STEMI. Nah, ini jika teman-teman berada pada fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai fasilitas PCI dan menemukan pasien dengan nyeri dada kurang dari 10 menit, kita sudah harus bisa mendiagnosis pasien dengan STEMI. Nah, setelah itu kita harus pikirkan untuk mentransfer pasien untuk dilakukannya PCI. Jika telah dipertimbangkan waktu tempuh untuk mencapai fasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas PCI kurang dari 120 menit, maka kita bisa merujuk untuk dilakukannya PCI. Dan jika waktu yang kita perkirakan lebih dari 120 menit, dan di sini kita dapat memilih untuk memberikan terapi fibrinolitik. Untuk ini jika teman-teman berada langsung pada fasilitas kesehatan dengan fasilitas PCI dan omsetnya baru-baru saja, ya langsung saja lakukan PCI. Nah, ini sama saja seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini dalam 10 menit pertama kita harus sudah bisa mendiagnosis pasien STEMI dan menentukan strategi pilihan apa yang akan kita berikan. Kalau kurang dari 120 menit, kita bisa memilih untuk mengirim pasien untuk dilakukannya primary PCI. Namun jika perkiraan waktunya lebih dari 120 menit, maka kita bisa memilih untuk melakukan fibrinolisis terlebih dahulu. Nah, di sini setelah dilakukan fibrinolitik, kita tetap harus melakukan rujukan ke fasilitas yang memiliki fasilitas PCI. Nah, pada 60-90 menit setelah pemberian fibrinolitik, kita harus menilai apakah terapi reperfusi yang kita berikan berhasil atau tidak. Nah, setelah berada di pusat fasilitas kesehatan yang memiliki PCI, jika berhasil, kita dapat memilih strategi rutin PCI, dan jika tidak berhasil, kita bisa memilih rescue PCI. Nah, bedanya apa primary PCI, rescue PCI, dan rutin PCI? Yang pertama, untuk primary PCI atau intervensi koroner percutaneous yang dilakukan secara primer dilakukan jika sebelumnya belum pernah mendapatkan terapi fibrinolitik. Untuk rescue PCI dilakukan jika gagal dengan pemberian fibrinolitik, dan rutin PCI atau PCI rutin dilakukan jika terapi fibrinolitik berhasil, dan tata laksana ini dapat dilakukan dalam 2-24 jam setelah terapi fibrinolitik berhasil. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang menunjukkan kapan kita bisa melakukan PCI dan fibrinolitik. Nah, saat onset gejala muncul atau gejala muncul sampai 12 jam, kita dapat memilih primary PCI atau pemberian fibrinolisis. Namun jika telah lebih dari 12 jam, sudah tidak ada tempat lagi untuk pemberian fibrinolitik. Nah, pada pasien yang asimptomatik dan hemodinamiknya stabil pada 12-48 jam setelah munculnya gejala, masih dapat dilakukan primary PCI. Dan jika sudah lebih dari 48 jam, dapat dilakukan rutin PCI. Namun jika pasien masih bergejala, hemodinamik tidak stabil ataupun didapatkan aritmia, masih dapat dilakukan primary PCI meskipun onsetnya sudah lebih dari 48 jam. Nah, di samping itu ada beberapa kontraindikasi baik secara absolut maupun secara relatif untuk dilakukannya fibrinolitik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tabel di samping ya. Untuk jenis fibrinolitik yang tersedia di Indonesia itu hampir semua pada center memiliki fibrinolitik streptokinase, namun hanya beberapa center yang memiliki alteplase. Yang penting dari sini adalah jika sebelumnya pasien sudah pernah mendapatkan streptokinase, maka kontraindikasi untuk dilakukannya pemberian streptokinase yang kedua. Oleh karena itu harus diberikan agen fibrinolitik yang lain ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pada NSTEMI OAP dapat dilakukan
penilaian risiko, dalam hal ini pemeriksaan troponin, pemeriksaan EKG dan TIMI-score. Ya, ini untuk poin-poin yang dinilai pada TIMI-score, teman-teman bisa lihat di tabelnya. Jika hasil penilaian risikonya tinggi, kita bisa memilih strategi invasif, dan jika penilaian risikonya rendah, bisa memilih tata laksana konservatif. Yang lebih jelasnya di sini. Di sini jika pasien telah terdiagnosis sebagai NST-ACS dan kita berada pada fasilitas kesehatan non-PCI center yang tidak mempunyai fasilitas PCI, kita bisa melakukan penilaian stratifikasi risiko. Untuk kriterianya teman-teman bisa lihat di tabel risiko yang ini. Nah, jika hasil penilaian risikonya sangat tinggi, maka bisa ditransfer atau dikirim ke fasilitas kesehatan yang atau dengan PCI center dan dilakukan tata laksana immediate invasif atau angiografi yang kurang dari 2 jam. Jika hasil penilaian risikonya tinggi, dapat dilakukan angiografi yang kurang dari 24 jam. Jika stratifikasi risikonya intermediate, bisa dilakukan tata laksana invasif yang kurang dari 72 jam. Namun jika didapatkan risiko yang rendah, kita dapat memilih apakah kita akan mentransfer untuk dilakukan strategi invasif yang kurang dari 72 jam atau melakukan tata laksana non-invasif, dalam hal ini tata laksana konservatif. Nah, dalam penilaian stratifikasi risiko ini dapat kita lihat bahwa terdapat penilaian daripada GRACE score. Nah, ini untuk GRACE score kita tampilkan. Nah, ini kita hanya memperlihatkan poin-poin yang dinilai dalam GRACE score. GRACE score ini bertujuan untuk memprediksi mortalitas saat perawatan di rumah sakit dan dalam 6 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Selain itu, dalam penilaian GRACE score ini terdapat penilaian CLIP score. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa CLIP score ini digunakan untuk menilai mortalitas pada pasien dalam 30 hari. Ya, selanjutnya apa ya? Nah, sini untuk prognosisnya sendiri, mortalitas pada pasien NSTEMI awalnya lebih rendah dibandingkan pada pasien STEMI. Namun setelah 6 bulan, mortalitas keduanya pada NSTEMI dan STEMI itu seimbang. Pada jangka panjangnya, mortalitas NSTEMI lebih tinggi daripada STEMI. Selanjutnya untuk komplikasinya sendiri, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa komplikasi yang dapat terjadi antara lain bisa terjadi emboli, shock kardiogenik, aritmia, perikarditis, CHF atau congestive heart failure, dan cardiac tamponade. Ya, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa membaca referensi yang kami ambil dalam menyusun materi ini. Selanjutnya mungkin sekian penjelasan dari kami untuk materi akut coronary syndrome. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ayo dukung channel kami agar dapat terus berbagi lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.